di sini, sampai kapanpun kita menolak satu, Soeharto dijadikan sebagai pahlawan. Yang kedua, kita juga menolak sejarah yang dibuat oleh pemerintah. Turunkan banyak, harus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Senang sekali bisa bertemu di sini di ruangan ini setelah 27 tahun kita reformasi, dan saya bersyukur ternyata rekan-rekan yang masih bersetia pada nurani dari visi-misi reformasi itu ternyata tidak kalah jauh banyaknya dibandingkan mereka yang sudah berbicara gue dapat apa dari reformasi. Kita hari ini tidak sedang berbicara gua dapat apa, tapi lagi-lagi kita akan berbicara tentang moral apa yang tetap harus kita pertahankan dari reformasi di tengah begitu banyak penghancuran, pendegradasian terhadap nilai-nilai reformasi yang akhir-akhir ini makin banyak kita temukan. Saya, kalau rekan-rekan mungkin sebagian membaca 2019, saya sudah menyampaikan ada kemiripan yang sangat dekat antara tata cara Pak Jokowi mengelola kekuasaan dengan Pak Harto. Saya menyebut itu ibarat 11-12. Tata cara mengelola sifat bagaimana Pak Jokowi mengelola kekuasaan 11-12 dengan seperti Soeharto mengelola kekuasaan. Setidaknya saya menyebut pada 3 ciri yang sangat penting. Pertama adalah bahwa Jokowi dan Pak Harto sama-sama memandang pembangunan itu hanya bersifat fisik. Kemajuan itu hanya bersifat fisik. Itu yang paling penting bagi mereka. Ada puskesmas yang sekarang diulu-ulukan, ada impres yang sekarang dijadikan sebagai legitimasi untuk memberi gelar pahlawan kepada Pak Harto. Sama seperti dengan Pak Jokowi menyebut kesejahteraan itu berhubungan dengan bus, dengan apalagi tol, dengan IKN dan sebagainya. Nah, yang kedua di antara mereka ini adalah tujuan jauh lebih penting dari cara. Pak Harto karena tujuan lalu membuat aturan sendiri, kurang lebih sama juga dilakukan oleh Jokowi meskipun dengan berpura-pura melalui legislatif. Revisi undang-undang KPK cuma 6 bulan, pembuatan undang-undang Omnibus Law kurang lebih 6 bulan, padahal pasalnya sampai hampir ribuan. Lagi-lagi itu menggambarkan kepada kita tujuan jauh lebih penting daripada cara. Kalau yang tiga, kalau tujuannya menghalangi, bukan tujuannya kalau caranya menghalangi, bukan tujuannya yang dihentikan, tapi caranya itu yang harus berubah. 40 tahun kata undang-undang calon presiden dan wakil presiden itu menghalangi anak dia untuk maju sebagai calon wakil presiden. Apa yang terjadi? Undang-undangnya diubah. 40 tahun tetap, tetapi ada klausul tambahan selama tidak pernah duduk di jabatan yang bersifat eksekutif. Lolos lagi kalah. Jadi kita tunduk bukan pada tujuan, tapi kita tunduk bukan pada cara, tapi tunduk kepada tujuan. Sehingga dengan begitu, apa yang kita alami sekarang kurang lebih sama seperti yang kita alami di zaman Orde Baru, dan di tengah-tengah itulah terjadi demoralisasi, dehumanisasi, sebab bagi mereka tujuan manusia yang jadi korban, demokrasi yang jadi korban tidak penting selama tujuannya masih bisa dicapai. Oleh karena itulah kawan-kawan sekalian, di sini dengan tegas saya mengatakan, saya menolak dengan cara apapun
memberi gelar pahlawan kepada Soeharto. Kenapa saya katakan begitu? Sebab tidak boleh ada darah tertumpah untuk pembangunan. Tidak boleh ada harkat dan martabat manusia disepelekan demi pembangunan. Tidak boleh nyawa manusia dihargai sebatas bangunan fisik. Cara berpikir yang seperti itu jelas tidak beradab. Cara berpikir yang seperti itu jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menyebut dengan tegas manusia yang adil dan beradab. Di zamannya Pak Harto, di era Orde Baru, kita boleh berselisih tentang angka, tapi mungkin tidak ada yang bisa membantah lebih dari ratusan ribu orang nyawanya tidak bisa dipertanggungjawabkan, meninggal, mati tanpa diketahui apa yang jadi faktor mereka harus mati dan meninggal. Dan ratusan ribu itu, bahkan ada yang menyebut jutaan, sekarang ini mau ditawar dengan soal bahwa puskesmas ada, bahwa impres ada, bahwa nilai tukar saat itu lebih baik. No, saya tidak bisa kompromi terhadap orang yang menukar nyawa demi pembangunan fisik. Oleh karena itulah kawan-kawan sekalian, saya dengan tegas mengatakan menolak. Yang kedua, kita ini bangsa yang menurut saya surplus dengan pahlawan, tapi minus tindakan kepahlawanan. Dalam catatan saya, mungkin nanti bisa dikoreksi oleh kawan-kawan yang lain, setidaknya per tahun 2023 terdapat hampir 200 pahlawan yang disematkan oleh negara terhadap orang per orang. Tapi mohon maaf Bapak-bapak Ibu sekalian, bukan untuk meremehkan pahlawan-pahlawan kita, bukan untuk mengungkit pahlawan-pahlawan kita, tidak sama sekali. Tapi yang saya mengatakan, dengan banyaknya pahlawan yang disematkan kepada begitu banyak orang, apakah tujuan berbangsa dan bernegara kita tercapai? Apakah tujuan bangsa dan negara kita seperti sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tercapai? Apakah moralitas bangsa kita lebih baik? Apakah keadaban kita sebagai bangsa lebih baik? Padahal di dalam bangsa itu tumbuh ratusan pahlawan, tapi seperti yang saya sebutkan tadi, minus kepahlawanan. Persis seperti yang kita alami sekarang. Ribuan, bahkan puluhan ribu pejabat di Republik ini, tapi sangat sulit mencari orang yang mau bertanggung jawab. Siapa yang mau bertanggung jawab terhadap ada penulis yang tadi malam kita dengar tulisannya dipaksa di take down karena dia katanya mendapatkan intimidasi. Mohon maaf, itu pejabat-pejabat. Siapa yang mau bertanggung jawab terhadap hal yang seperti ini? Padahal kita punya menteri HAM, kita punya menteri hukum, kita yang katanya punya kebebasan berpendapat, tapi tidak ada satupun pejabat-pejabat itu sekarang yang mengeluarkan pernyataan bahwa siapapun yang mengintimidasi si penulis itu akan diseret ke depan pengadilan. Itu yang saya sebut tadi, kita surplus pahlawan tapi minus kepahlawanan, kita surplus pejabat tapi minus orang-orang yang bertanggung jawab. Apalagi yang sekarang anggota kabinet yang 46, belum lagi tambah wamen 46 tambah 46 92. Jadi ada 92 orang secara formil yang bertanggung jawab mestinya terhadap situasi yang kita alami sekarang ini. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, bukan memberi gelar pahlawan yang penting sekarang, tapi yang kita pentingkan, yang kita butuhkan adalah orang-orang yang bertindak menjadi tindakan kepahlawanan. Siapa itu? Satu, yang menyelamatkan Republik
dari kemungkinan kita digarong terus dunia. Dua, yang menyelamatkan republik dari kemungkinan orang yang mau membungkam kebebasan. Tiga, dari orang menyelamatkan republik dari kemungkinan menarik kita kembali ke era Orde Baru, era kekelaman. Keempat, mencari pahlawan yang betul-betul mau menyelamatkan Indonesia dari degradasi demokrasi yang kita alami. Itu pahlawan-pahlawan sekarang kita temui. Di mana mereka itu berada? Mudah-mudahan di tengah komunitas ini kita bisa mendapatkan calon-calon pahlawan yang kita masukkan, meskipun tidak karena itu kemudian mereka disematkan oleh negara sebagai pahlawan. Kita juga mendengar selain kemungkinan Soeharto akan diberi gelar pahlawan, akan ada juga revisi sejarah bangsa, di mana justru peran aktivis 98, sejarah 98 dianggap seperti angin lewat. Saya kira saya setuju dengan banyak sejarawan yang mengatakan menolak terhadap buku revisi sejarah yang akan dibuat oleh Menteri Kebudayaan. Kenapa? Karena itu pertama, seolah-olah membuat Soeharto bukanlah seperti yang disebutkan di dalam kalimat yang kedua. Tidak ada persoalan soal kehilangan nyawa yang hampir mencapai 1 jutaan itu. Tidak ada katanya di dalam rencana pembuatan buku itu. Tidak ada pertanggungjawaban terhadap runtuhnya demokrasi kita di era Orde Baru, katanya tidak ada juga atas hal itu. Dan oleh karena itulah, selain saya menolak Soeharto dijadikan sebagai pahlawan, saya juga menolak rencana pembuatan buku atau revisi buku ala pemerintah. Kawan-kawan sekalian, jauh lebih bagus, lebih baik kalau pahlawan-pahlawan tumbuh dari rakyat sendiri. Mereka-mereka yang ada di depan kita ini semua adalah pahlawan-pahlawan di hati kita semuanya. Setuju? Mereka semua yang ada pokoknya di depan kita ini semua adalah pahlawan-pahlawan di pikiran kita semuanya. Benar? Dan mereka, saya kira dan saya yakin, tidak menginginkan agar negara mengakui tindakan mereka. Cukup republik ini mengakuinya, kita mengakuinya tanpa harus dicatatkan, diberi gelar oleh negara sebagai pahlawan, bahwa mereka benar-benar pahlawan karena mereka lahirlah seorang Mulyono yang 10 tahun memimpin republik lalu mengembalikan kita kembali seperti era Orde Baru. Dan sebagai pertanggungjawaban kita kepada kawan-kawan kita yang di depan ini, kita tetap mau mengatakan menolak semua keinginan untuk kembali ke era Orde Baru. Kita menolak Dewi Fungsi ABRI, Dewi Fungsi TNI yang mungkin akan kembali. Kita menolak perilaku-perilaku korup yang makin juga merajalela di hadapan kita bersama-sama. Jadi pertanggungjawaban kita betul-betul bukan hanya kepada kawan-kawan ini, tetapi juga kepada visi-misi reformasi yang sama-sama kita perjuangkan 98 yang lalu. Terakhir kawan-kawan sekalian, dan oleh karena itulah kita bersepakat di sini sampai kapanpun kita menolak satu, Soeharto dijadikan sebagai pahlawan. Yang kedua, kita juga menolak sejarah yang dibuat oleh pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.